Boleh nggak sih kita berobat ke Ibu Ida Dayak? Ibu Ida Dayak yang lagi viral tuh ya? Iya. Gini sih, sebenarnya kalau kita itu berobat kepada ahli pengobatan. Hola netizen yang tercinta, pengobatan alternatif Ida Dayak kini menjadi fenomena tersendiri di tengah masyarakat. Idan Riani alias Ida Dayak, perempuan asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur itu melakukan aksi pengobatan dengan ritual menari dan mengoleskan minyak ke tubuh pasien yang sakit. Adapun penyakit yang diobati Ida Dayak diantaranya stroke, patah tulang, hingga kesulitan berbicara. Dalam praktiknya, Ida Dayak tidak memungut biaya dan hanya menjual minyak bintang. Lalu, kenapa masyarakat begitu antusias dengan pengobatan seperti ini? Apa sebenarnya analisa di balik fenomena sosial ini? Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida mencoba menganalisa fenomena tersebut. Menurut dia, ada sejumlah hal yang melatar belakangi mengapa Ida Dayak ramai diserbu masyarakat. Apalagi pengobatan yang dilakukan bersifat gratis, karena dia hanya menjual minyak merah yang memudahkan dia dalam melakukan pengobatan. Selanjutnya adalah perihal keyakinan tiap individu berkaitan dengan pilihan pengobatan yang ditempuh. Sebab terkadang ada pihak yang menganggap seseorang yang memilih pengobatan alternatif dianggap irasional. Tetapi di satu sisi, bagi orang yang melakukannya, hal itu dianggap sebagai sesuatu hal yang rasional. Apalagi ketika yang bersangkutan, pasien atau keluarga sudah menghadapi sakit bertahun-tahun dan secara medis tidak banyak menjanjikan. Sehingga ketika ada tawaran seperti yang dilakukan Ida Dayak dianggap sebagai satu hal yang diharapkan bisa menyembuhkan, atau singkatnya seperti ada harapan lain. Nah, lalu gimana nih menurut Ustadz perihal fenomena pengobatan alternatif dari Ibu Ida Dayak? Boleh nggak sih kita berobat ke Ibu Ida Dayak? Ibu Ida Dayak yang lagi viral tuh ya? Iya. Gini sih, sebenarnya kalau kita itu berobat kepada ahli pengobatan yang tidak ada unsur-unsur ritual, memang asli dia itu ahli patah tulang, mengerti tentang ilmu tulang, itu nggak ada masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah apabila pengobatannya itu mengandung unsur-unsur ritual. Karena ada video yang mengkritik, ya video lain dari orang Kalimantan yang mengkritik orang-orang yang mengikuti jogetnya Ibu Dayak. Dia mengatakan bahwa jogetnya Ibu Dayak itu bukan joget biasa. Kamu jangan ikutin, nanti kamu kepuhunan. Kepuhunan itu kalau bahasa kita itu kualat. Ya, kata dia, karena jogetnya Ibu Dayak itu ritual, meminta bantuan kepada leluhur-leluhurnya. Nah, begitu. Jadi kalau ada unsur ritual, meminta bantuan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, jelas ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Ya, walaupun ribuan orang sembuh lewat tangannya, kita nggak boleh minta tolong sama dia. Ya, kalau ada unsur-unsur ritualnya, ada unsur-unsur permintaan kepada selain Allah, kita nggak boleh. Tapi kalau terlepas dari itu, hanya misalnya memang menggunakan murni keahlian saja, kita boleh minta tolong, gitu ya. Karena nanti ujian berat umat ini adalah datangnya Dajjal. Dajjal itu ahli pengobatan, orang pengkor bisa jalan lagi, orang buta bisa melihat lagi, bahkan kemarau panjang dia tunjuk langit akan turun hujan, gitu. Makanya walaupun ribuan orang datang ke Dajjal, kita nggak boleh minta tolong kepada Dajjal. Begitu pula pengobatan yang lain. Kalau ada ribuan orang datang ke salah satu tempat pengobatan yang pengobatannya menggunakan ritual-ritual pemujaan, ritual-ritual permintaan kepada selain Allah, kita nggak boleh minta tolong kepadanya. Gitu. Itu ukurannya. Tapi kalau hanya sekedar keahlian tanpa ada unsur ritual, memang dia ahli di situ, boleh. Kalau ada unsur ritual yang mengandung unsur kesyirikan, nggak boleh. Paham nggak kira-kira? Paham ya?